Jadi program Kampus Mengajar 5, jumlah tahun ini untuk Universitas Tadulako, peminatnya meningkat lebih dari 600 mahasiswa yang mengikuti atau meminta rekomendasi dari pimpinan kami. Dan yang lolos itu 219. Kemudian animo secara umum ya, Kampus Mengajar, di beberapa fakultas prodi juga lumayan banyak, mereka melakukannya dengan cara kampus mengajar mandiri. Itu juga prodi dan fakultas lakukan sesuai dengan mitra dan kolaborator masing-masing. Pertama, kita tentu belajar dari program kampus mengajar sebelumnya ya, untuk bagaimana mendaftar, apa persyaratan dan sebagainya. Baik hard skill maupun soft skill yang sudah ada di kampus mengajar sebelumnya itu kita berikan penekanan lagi kepada mahasiswa untuk lebih siap. Di dalam kampus mengajar 5, bagi mahasiswa yang sudah lolos juga ada pembekalan dari tim kampus mengajar. Selain itu juga kami berikan pembekalan lain supaya mahasiswa lebih aware ya, lebih peduli, lebih fokus kepada tugas-tugasnya dan lebih berdampak sesuai moto atau tagline dari kampus mengajar, yaitu belajar dan berdampak itu. Nah, beberapa hal yang kami tekankan, yang pertama bahwa mahasiswa itu harus full melakukan aktivitas sesuai passionnya tersebut di satuan pendidikan. Kemudian kami tekankan juga bagaimana mahasiswa di sana berdampak dan bagaimana dampak tersebut bisa kita lihat melalui outcome yang mereka harus hasilkan. Persiapan universitas itu sudah cukup baik. Saya berani menjamin di Tadulako kepada prodi-prodi mahasiswa tidak akan dirugikan dari segi rekognisi ke dalam 20 SKS. Pada pagi hari ini, sekali lagi kami ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang berada di BBPMP dan juga BPMP di seluruh Indonesia yang telah ikut serta dan mendukung jalannya kegiatan kita pada pagi hari ini. Paling penting yang saya banggakan adik-adik mahasiswa peserta program Kampus Mengajar dari seluruh Indonesia. Saya percaya bahwa insya Allah program ini akan menjadi pengalaman yang transformatif bagi Anda semua dan juga bagi para murid dan warga sekolah yang Anda dampingi. Setiap kali saya berkesempatan berkunjung ke kampus-kampus di berbagai daerah, hal yang selalu ingin saya dengar adalah cerita pengalaman para mahasiswa peserta MBKM, terutama kampus mengajar. Sebab menurut saya para mahasiswa yang terlibat di kampus mengajar adalah yang paling berani meninggalkan zona nyaman untuk berkontribusi. Kampus mengajar telah dan akan selalu menjadi flagship program MBKM. Sejak pertama kali diluncurkan pada 2020, lebih dari 70.000 mahasiswa dari seluruh penjuru Nusantara merasakan manfaat luar biasa dari program Kampus Mengajar. Capaian ini merupakan hasil dari kerjasama kita semua, mulai dari perguruan tinggi, sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat umum. Untuk angkatan kelima ini, 21.383 dari 721 perguruan tinggi akan berangkat untuk mengabdi di 5.113 sekolah. Jumlah yang sangat luar biasa untuk sebuah program yang diselenggarakan kementerian. Peserta program Kampus Merdeka tidak ragu untuk keluar dari kampusnya, pergi ke sekolah-sekolah di berbagai daerah dan desa untuk membantu ibu dan bapak guru dan juga peserta didik membuat proses belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan dan memerdekakan. Ini benar-benar luar biasa. Dan untuk para peserta Kampus Mengajar Angkatan 5, saya ucapkan selamat atas keberhasilan adik-adik lolos dalam seleksi penerimaan program ini. Selalu ingat bahwa adik-adik semua adalah mahasiswa terpilih yang berhasil melewati serangkaian proses seleksi ketat, serta dinilai memiliki potensi untuk menjadi penggerak dan mampu menghadapi situasi sulit yang terjadi di lapangan. Kami juga menyertakan para dosen pembimbing mahasiswa yang berbasis dari prodi masing-masing. Jadi satu mahasiswa harus memiliki dosen pembimbing masing-masing dari prodinya. Nah, itu untuk menguatkan kontribusi core keilmuan di setiap prodi itu masih relevan dengan apa yang mahasiswa mereka lakukan. Kampus Mengajar 5.
salah satu dari motivasi saya yaitu saya mau menjadi agen perubahan dalam pendidikan Indonesia yang dimana bisa bermitra langsung dengan guru-guru. Harapan saya pendidikan di Indonesia itu tidak sampai di sekolah-sekolah negeri begitu, tetapi di pelosok-pelosok juga ada mendapatkan pendidikan misalnya yang tidak mampu seperti itu. Motivasi saya ingin ikut berkontribusi sebagai mitra guru, ingin menjadi salah satu agen perubahan, karena menjadi agen perubahan itu salah satu tanggung jawab sebagai mahasiswa. Semoga program ini terus berlanjut menjadi salah satu contoh kepada mahasiswa lainnya untuk terjun juga sebagai agen perubahan untuk kedepannya. Publikasi nantinya kami juga akan tagih dan kami fasilitasi. Mahasiswa di sana berdampak dan bagaimana dampak tersebut bisa kita lihat melalui outcome yang mereka harus hasilkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk di dalamnya pemerataan. Yang pertama, numerasi, literasi, kemudian kesadaran berbangsa, bernegara, kemudian alih transformasi, alih teknologi dalam pendidikan juga itu menjadi outcome program Kampus Mengajar. Memperbanyak pengalaman saya dalam dunia pendidikan dengan beberapa metode seperti adaptasi teknologi dan sebagainya. Dan disitulah saya mendapatkan kisah sedih sebagai siswa SMP Negeri 21 Palu karena mereka ingin menempuh pendidikan dengan berjalan kaki sebanyak puluhan kilometer. Saya dapat mengetahui perilaku siswa sebelum saya terjun langsung di dunia kerja, sehingga menjadi motivasi besar bagi saya terus berkontribusi dalam dunia pendidikan di Indonesia dan memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Pengalaman yang tak terlupakan, saya dapat mentransfer ilmu saya kepada peserta didik yang ada di sekolah penempatan. Harapan saya di program Kampus Mengajar ini, mudah-mudahan apa yang telah kami terapkan di sekolah penempatan dapat dilanjutkan oleh guru-guru maupun siswa-siswi. Believe yourself, believe your ability, and never stop making good things for all of good people in the world. Belajar sambil berdampak. Di mana? Di ruang-ruang kelas merdeka. Di ruang-ruang kelas merdeka. Salam literasi. Salam literasi.